Ibu yang ada di rumah. Sepanjang hari kita sudah beraktivitas dan puji Tuhan, sore hari ini kembali kita boleh ada dalam rumah Tuhan. Kita siapkan hati kita, tubuh, jiwa, roh kita, pikiran kita. Kita berfokus untuk menyembah Tuhan sore hari ini. Kita berfokus untuk mengangkat hati kita, memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersyukur kalau sore hari ini kita ada sebagaimana kita ada dalam hadirat Tuhan. Angkat pujian ini. Ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. segenap hati kembali katakan kepada Tuhan. Ku ada sebagaimana. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak
berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Dia Allah yang luar biasa. Katakan, besar anugerah-Mu. haleluya, haleluya. Kau besar Tuhan. Anugerah-Mu dulu sekarang sampai selamanya tidak berubah Tuhan. Kau yang besar dan hidup dalam kami Tuhan. Kami siapkan hati kami memuji nama-Mu. Kami siapkan hati kami menyembah Engkau Tuhan. Mengangkat tangan kami. Bertepuk tangan Tuhan karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Sama-sama katakan. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Saya yakin sore hari ini pun Bapak Ibu bersuka cita bersama. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah dan kami yang ada di tempat ini, kita semua bersuka cita. Kita yakin dan percaya hari ini ada karena kebaikan Tuhan. Amin. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Haleluya. Angkat pujian ini dengan sukacita. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, ku beri kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kembali angkat dengan pujian ini dengan sukacita. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Ya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Kita terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu, Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. haleluya. Berikan dulu tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Dia Allah yang tidak berubah. Katakan, ku kan terbang. Ku kan terbang Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu
puji Tuhan, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Setiap langkahku Tuhan, Engkau yang tentukan, karena Kau yang setialah. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ajar. Satu pujian kita nyanyikan bersama. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Sama-sama angkat pujian ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kembali katakan, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Katakan dengan segenap hati kepada Tuhan. maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku,
Suara kita sembah Tuhan. Katakan Yesusku Rajaku, kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya di dalam Tuhan. Berotoritas, berkuasa. Dan kami menyembah Allah yang hidup itu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pemeliharaanmu sempurna atas hidup kami. Kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kuasa firman bekerja mengubah kami, memberkati kami, menghibur kami, bahkan menyembuhkan kami. Karena kami percaya firman-Mu berkuasa. Setiap pekerjaan si jahat Tuhan, Engkau berperang ganti, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami tahu Roh-Mu bekerja di saat kami mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini ibadah kita mulai 2 kali ya, ada pagi, ada sore, supaya Bapak Ibu Saudara yang tidak sempat ibadah pada pagi hari mengikuti ibadah online, jadi bisa ambil yang sore hari. Nah, saya percaya mau ibadah pagi, mau sore hari, kalau hati kita terbuka untuk Tuhan, pasti kita diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, timur, barat, utara, selatan, di Bandung Tengah, saudara kita semua diberkati. Kalau saudara di rumah saudara sudah berkumpul, sudah siap lagi, saudara saya tahu saudara pun merindukan berjumpa dengan kita semua.
Kami pun rindu. Bapak Ibu Saudara bisa melihat saya. Tapi saya nggak bisa melihat saudara satu persatu. Tapi saya tahu sekalipun kita nggak saling melihat. Tetapi mata Tuhan melihat kita semua. Mata Tuhan tertuju kepada kita semua. Nah saudara, hari-hari ini saudara, apa sebenarnya yang kita butuhkan? Saudara mungkin berkata, aduh hari-hari ini orang butuh makan, minum. Bahkan ada yang bercerita, aduh sudah gak bisa beli makan, aduh sudah gak bisa beli minum. Di sekeliling kita saudara mungkin ada banyak orang yang berkata, aduh hari-hari ini hari yang susah. Hari-hari ini hari yang sulit saudara. Tetapi sebenarnya apa yang kita butuhkan hari-hari ini? Saudara, jauh ratusan tahun sebelumnya sudah dinubuatkan oleh nabi, seorang nabi Tuhan yang bernama Amos. Apa kata Amos saudara? Mari kita membaca di dalam Amos pasal 8 bagi saudara yang ada di rumah dimanapun saudara. Mari dalam Amos pasal 8 kita melihat di dalam ayat yang ke-11. Sampai ayat yang ke-14. Mari di rumah pun saudara baca dengan suara keras ya. Ada anak-anak, ada istri, suami, ya saudara, ada mungkin siapa yang di rumah saudara semua baca dengan suara yang keras. Apa kata firman Tuhan? Kita baca dalam ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya baca buat saudara. Sesungguhnya waktu akan datang. Ini nubuatan loh, ini jauh masih ratusan tahun sebelum hari ini. Tapi sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Dikatakan begini, waktu akan datang. Waktu apa saudara? Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Walaupun hari-hari ini saudara ada banyak orang berkata mulai terjadi kelaparan. Bahkan di televisi kita melihat ada berita saudara di daerah Banten atau di mana sudah 2 hari nggak makan. Ada yang lain bilang beberapa hari nggak makan. Jauh ratusan tahun sebelum hari ini maka sudah dinubuatkan akan terjadi kelaparan. Kalau saudara mulai baca pasal 1, 8 dan sampai kepada pasal 9. Saudara saya ketagihan baca ayat ini. Berulang ayat pasal 1 dan sampai selesai saya baca terus ayat ini. Dan ada banyak nubuatan-nubuatan di ratusan tahun hari-hari ini digenapi. Saya ulangi lagi. Aku mengirimkan kelaparan di negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini kita sudah alami. Saya nggak mengerti di awal tahun antara bulan Januari dan Februari Tuhan memberi saya penglihatan yang saya sudah sampaikan kepada saudara. Saya berdiri di depan ini dan gereja ini kosong. Dan saya melihat gereja-gereja kosong, gak ada orang, tapi ada ibadah. Waktu itu pemahaman saya saudara belum jauh. Saya pikir oh mungkin kali ya gereja ada, tapi kenapa orangnya kok kosong? Itu saya sudah melihat saudara dan saya sudah sampaikan kepada seluruh jemaat bahwa kok gereja kosong ya gak ada orang, saya nangis. Saya menjerit Tuhan, saya lihat gereja-gereja semua kosong. Kenapa? Ini kan jam ibadah, ini kan hari Minggu. Tapi kenapa kami di GPD Hosana ini kok kosong, gak ada orang beribadah. Saya berdiri sendiri, gak ada orang. Saudara, tapi ada suara di hati saya, orangnya ada. Saudara, itu Tuhan kasih lihat jelas di awal tahun kemarin. Tapi saudara-saudara dikatakan Tuhan akan kirimkan bukan kelaparan, bukan haus akan makan dan minum. Dan kita lihat hari-hari ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa lagi seperti dulu beribadah di gereja untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita nggak bisa lagi saudara semua berkumpul bersorak-sorai. Saudara. Dan kita nggak pernah pikirkan awal tahun, kita nggak pernah pikirkan itu. Nggak pernah ada di benak kita itu. Dan itu jadi dengan sendirinya akibat daripada virus ini saudara. Dan ini melanda seluruh dunia. Firman Tuhan katakan saudara, lapar dan haus akan firman Tuhan. Ayat
12, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka akan bersumpah demi Asima, demi Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup hai Berseba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Wow, saudara, situasi yang saya dulu nggak berpikir bagaimana ini nanti terjadi. Tapi kalau kita lihat ayat ini, saudara, sudah dinubuatkan. Firman Tuhan berkata akan terjadi di hari terakhir ini. Dikatakan bahwa akan ada kelaparan. Dikatakan orang akan berjalan mengembara dari laut ke laut. Menjelajah dari utara ke timur. Utara di sana, timur di sana. Berarti dari utara muter ke barat, muter ke selatan, balik ke timur lagi. Artinya apa, saudara? Keliling dunia. Saudara, keliling akan mencari firman Tuhan. Saudara, keliling mencari firman Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun via online, saudara. Walaupun kita lewat live streaming, kita masih dengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun mungkin komsel kita, saudara, komsel kita online, puji Tuhan masih ada firman Tuhan. Di rumah saudara ada Alkitab, kalau saudara mau baca masih ada firman Tuhan. Tapi firman Tuhan menubuatkan bahwa akan ada kelaparan di seluruh muka bumi, rasa haus di seluruh muka bumi, dan saudara akan menjadi satu trending topik nanti saya kira, bahwa tidak ada lagi firman Tuhan. Mereka cari gak ada lagi firman Tuhan. Nah, saudara lapar akan firman Tuhan. Nah, saudara mungkin berkata, gak apa-apa kok gak dengar firman. Hati-hati saudara, saya mau beritahu kepada saudara pada pagi hari, pada sore hari ini maaf. Efek kalau kita gak punya firman Tuhan. Apa dampaknya kalau saudara dan saya gak ada lagi firman Tuhan? Apa dampaknya kalau kita tidak lagi diisi oleh firman Tuhan? Saudara, sangat mengerikan sekali. Dikatakan di dalam ayat ini, saudara, maka orang-orang akan rebah lesu. Kalau bicara anak-anak muda, ini bicara tentang yang kuat, yang masih ada kekuatan. Yang selama ini mungkin kita rasa, oh saya kuat. Oh saya pelayan, saya pengkhotbah, saya GKS, oh saya kuat. Ini kan identik, kalau orang muda kan identik dengan masih kuat. Tapi sekuat apapun kita Bapak Ibu Saudara, sekuat apapun saya, kalau sudah tidak ada lagi firman yang terisi dalam hidup kita, maka firman Tuhan akan rebah dan lesu. Apanya yang rebah dan lesu? Mungkin saudara bilang, wah saya masih kuat kok, angkat barbel masih kuat ya. Aduh saya masih kuat kok, angkat karung beras masih kuat. Apa maksudnya? Saudara, rebah lesu artinya apa? Saudara, kalau kita tidak ada lagi firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah lagi saudara alami sukacita. Kalau kita tidak ada lagi firman Tuhan, matilah pengharapan kita. Sedangkan firman Tuhan katakan pada akhir zaman akan ada masa yang sukar. Ini belum apa-apa kalau kita baca firman Tuhan, akan ada kesulitan-kesulitan, penyakit-penyakit. Kalau saudara baca kitab Wahyu akan banyak lagi yang akan terjadi Bapak Ibu Saudaraku. Dan saudara, ketika tidak ada lagi firman Tuhan, tidak ada orang yang sanggup menghadapi masalah hidup. Tidak ada lagi orang yang kuat menghadapi masalah hidup.
Tidak ada lagi orang yang bertahan dalam menghadapi masalah hidup. Dan ayat selanjutnya dikatakan, maka banyak orang akan pergi kepada dewa-dewa. Banyak orang akan pergi kepada dewi-dewi asing. Banyak orang pergi kepada dukun-dukun. Banyak orang pergi kepada peramal-peramal. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan firman Tuhan. Maka gampang sekali kita tertipu dan kita menyangkal nama Tuhan. Saudara, ingat. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi Bapak Ibu Saudara. Antikris sudah mulai mempersiapkan. Antikris sudah mulai membuat jalan-jalan yang kita enggak lihat tapi sudah mulai kelihatan. Saudara, banyak orang akan menjual imannya. Banyak orang akan menjual Yesus. Banyak orang akan menjual harga keselamatan itu hanya karena persoalan hidup. Gak tahan, gak sanggup, terlalu sulit. Saudara, itulah efek kalau kita tidak lagi diisi oleh firman Tuhan. Dan ayat ini berkata, saudara, akan ada satu kelaparan. Dan hari-hari ini sudah mulai kelihatan. Saudara, kami di grup doa wanita semua berkata, aduh kita haus firman Tuhan. Saling memberi ayat, saudara, di doa wanita wilayah timur, saudara, saling memberi ayat setiap pagi. Aduh, mulai haus firman Tuhan. Haus firman Tuhan, puji Tuhan masih ada firman Alkitab yang kita bisa baca. Tapi ada saat nanti firman Tuhan sudah diangkat. Firman Tuhan sudah tidak ada lagi di muka bumi. Jadi hari-hari ini masih ada kesempatan, mari kita pergunakan walaupun saudara lewat online, lewat saudara live streaming. Jangan ada saudara yang tidak dengar firman Tuhan. Saudara, jangan ada saudara yang tidak mendengarkan lagi firman Tuhan. Kenapa? Saudara, kita masih kuat hari ini, catat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kita masih kuat hari ini, masih bisa bertahan sampai hari ini. Ini karena ada firman-firman yang lalu masih ada tertanam. Tapi lama-lama saudara akan habis kalau kita tidak isi lagi seperti bejana. Jadi harus diisi lagi. Bapak Ibu Saudara, diisi lagi. Maka kita akan kuat. Kekuatan kita dibaharui. Ini nubuatan bahwa akan ada lapar dan haus akan firman Tuhan. Saudara mau cari gak ada lagi. Nanti saudara ada satu waktu online pun gak ada lagi. Live streaming pun gak ada lagi karena firman sudah diangkat. Dan pada waktu itu saudara, kita tidak lagi ada kekuatan. Iman kita goyah. Lesu kata firman Tuhan. Rebah. Bukan cuma lesu. Dibilang rebah. Lesu. Artinya rebah itu apa? Jatuh. Imannya jatuh. Jadi gak heran kitab Wahyu dinubuatkan sepertiga akan gugur. Tapi Tuhan tolong kiranya jemaat Hosana tidak ada yang gugur. Jemaat Hosana bertahan sampai Tuhan datang. Katakan amin. Saudara, dan dari mana kekuatan itu? Dari firman Tuhan. Jadi saudara jangan anggap remeh. Kenapa kita masih kuat? Kenapa saya masih kuat? Karena masih ada firman Tuhan. Dan ayat dikatakan saudara, efeknya saudara kita rebah. Efeknya apa? Tidak ada kekuatan. Jadi gak kayak kaget saudara kalau nanti begitu setia dia dulu ya. Tapi kok bisa menyembah berhala sekarang? Kok bisa ya dia menyangkal nama Yesus sekarang? Kok bisa ya dulu begitu berapi-api melayani tapi begitu gampangnya dibalik belakang kok sekarang dia pergi kepada ilah-ilah lain? Ini kata firman Tuhan. Kenapa? Kalau tidak ada firman kita tidak ada kekuatan. Tapi kalau firman bekerja ada iman yang tumbuh. Ada iman yang timbul sehingga kita berkata
apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap percaya Yesus penolong yang ajaib. Apapun yang terjadi dalam hidupku, sekali Yesus tetap Yesus. Dan saudara, kalau kita setia sampai akhir, walaupun kesulitan bertambah, antikris datang, pada saat sangkakala Allah berbunyi, kita terangkat bersama di awan-awan yang permai. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Saya berdoa dan berharap kita sampai kepada penghujung perjalanan iman kita. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang gugur. Nah saudara, akibatnya kita melihat maka gampang pergi ke dukun. Maka akibatnya saudara, gampang mereka menyembah berhala, pergi ke dewa-dewa, ke dewi-dewi. Dan saudara, kepada orang-orang pintar. Jadi enggak heran kalau di akhir zaman ini, saudara, akan ada orang-orang yang akan pergi tinggalkan Tuhan. Padahal sudah alami mujizat Tuhan. Sudah alami kemurahan Tuhan. Segampang itu menjual Yesus. Tapi saya berdoa, sekian puluh tahun kita mengiring Tuhan. Ada banyak suka dan duka. Tapi kalau kita terus saudara diisi firman Tuhan, kita akan bertahan sampai Tuhan datang. Di dunia ini kita cuma numpang Bapak Ibu, bukan rumah kita yang tetap. Dan bagian terakhir dikatakan di sini, orang yang tidak ada lagi firman Tuhan, mereka akan rebah dan tidak bangkit-bangkit lagi. Kalau sekarang kita jatuh saudara, dibesuk, didoakan, saudara ditumpang tangan, ada transfer kuasa, oh kita bangkit lagi. Tapi ada waktunya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan rebah, jatuh dan gak bisa bangkit lagi. Wow, betapa memilukan. Sekarang saudara, kadang-kadang kita lemah, rasa-rasa mau jatuh iman kita. Ada teman-teman seiman mendoakan kita, dengar firman Tuhan, aduh kita bangkit lagi. Dengar firman Tuhan, aduh iman kita bangkit lagi. Tapi ada saat nanti saudara jatuh, rebah, gak bisa bangkit lagi. Jadi apa yang kita harus lakukan sekarang? Selagi ada kesempatan, firman Tuhan katakan, selagi yang dikatakan hari ini, jangan keraskan hatimu. Mari saudara, situasi terjadi ini kiranya membuka mata rohani kita. Bahwa hari-hari ini benar-benar waktu kita pakai mencari firman Tuhan. Enggak peduli apakah lewat live streaming, di rumah baca firman Tuhan. Saudara, saya baca Amos 9 pasal. Baca Mazmur, kita sedang membaca Mazmur kan saudara, 119, 150 ayat. Ada banyak di semua 150 ayat tentang firman Tuhan, tentang janji Tuhan. Percayalah. Saudara mungkin gak sadar. Atau mungkin gak tahu, berulang-ulang saya sampaikan. Saudara sadarkah atau tidak, tahukah atau tidak, waktu saudara mendengar firman, mempraktekkan firman, yakinkanlah firman Tuhan ini berkuasa. Firman Tuhan berkuasa, katakan amin. Yang di rumah semua katakan amin. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita penuh dengan firman, kita penuh dengan firman, artinya kita penuh dengan keilahiannya, artinya Allah tinggal dalam hidup kita, maka kuasa Allah, kekuatan Allah akan memenuhi hidup kita. Sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan hari-hari ini? Sering kita nyanyikan lagu, hidup ini adalah kesempatan. Nah, masih ada kesempatan Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau kita sudah kembali normal, kita berdoa supaya virus ini saudara berhenti. Dan ini hanya kedaulatan Tuhan. Kalau nanti berhenti mulai ibadah lagi, catat baik-baik. Manfaatkan sebaik-baiknya.
Jangan lalai beribadah. Jangan lengah. Jangan gara-gara arisan gak beribadah. Jangan gara-gara pesta gak beribadah. Saudara sekarang mau ibadah gak bisa. Saudara saya ditelepon, sampai kapan ya Ibu Gembala? Kagak ada yang tahu. Tenyaho kapan? Jadi nanti kalau sudah ada kesempatan lagi, kiranya ini menjadi cambuk buat kita. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang selama ini aras-arasan ibadah, bertobat. Kalau ada yang selama ini, kalau mau ibadah, kalau enggak, suka-suka, bertobat. Atau kadang-kadang ada yang Saudara begadang. Nggak bisa bangun gara-gara nonton bola, gara-gara nonton TV, bertobat. Selagi ada kesempatan, mari serius cari firman Tuhan. Katakan kiri kanan saudara dalam rumah, mungkin di rumahmu ada istri, suami, anak bilang, kita keluarga kita harus serius cari Tuhan. Katakan itu saudara, serius cari Tuhan. Seperti firman Tuhan kali bilang, aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, sekarang kita mau ibadah gak bisa. Aduh hampir semua ngomong saudara, pelayan-pelayan, penunggu pintu gerbang, pemuji saudara. Aduh kapan ya, kapan kita ngumpul lagi melayani. Aduh rindu lagi. Saudara rindu lagi, kenapa? Mulai rasa haus melayani itu. Mulai haus bersekutu itu sehat namanya. Tapi saudara mungkin ada di antara saudara selama gak beribadah, kebenaran. Selama ini juga gara-gara istri paksa-paksa, wah kebenaran ini. Bertobat saudara, bertobat. Karena firman Tuhan katakan ada waktu nanti saudara mau cari firman gak ada lagi. Sudah diangkat, sudah gak ada lagi. Dari utara keliling sampai ke timur kata firman Tuhan gak ada lagi. Firman sudah diangkat. Dan orang akan menjadi lemah, iman akan mati. Orang tidak ada lagi kekuatan untuk panggil nama Yesus. Dan di saat itu saudara, kalau pas saat itu sangkakala Allah berbunyi. Kalau pas saat itu saudara, Yesus datang menyongsong kita di udara, saudara tertinggal. Tapi kalau kita penuh dengan firman Tuhan, apapun terjadi, kita kuat di dalam Tuhan. Sehingga waktu antikris datang, kita terangkat bersama dengan Tuhan. Oh menyongsong Tuhan di udara. Maka di sana akan ada nyanyian yang berkata, tidak pernah didengar. Ini kita sering nyanyikan lagu itu ya kan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Oh manis sekali. Semua orang saleh berkumpul. Dan di sana ada lagu yang belum pernah dinyanyikan. Saya rindu ada di sana. Ketika nyanyi lagu baru bersama Yesus saudara. Dan apa yang kita lakukan sekarang? Cari firman Tuhan. Pergunakan kesempatan. Saudara akan rebah, jatuh, gak bangkit-bangkit lagi. Wow mengerikan sekali. Itulah efek. Kalau kita tidak lagi ada firman Tuhan. Tapi selagi masih ada kesempatan, mari cari firman Tuhan. Karena firman itu mengubah kita. Karena firman itu menguatkan kita. Karena firman itu saudara memulihkan kita. Dan firman itu membangkitkan iman kita. Saudara bagian terakhir firman Tuhan di dalam Mazmur yang kita baca hari-hari ini. Saudara di dalam Mazmur 119. Saya sangat diberkati. Hampir seluruh ayat ini saya kasih tanda. Apa dampak firman Tuhan? Kenapa kita harus bergaul dengan firman Tuhan? Dikatakan seperti ini. Ayat 143 di dalam Mazmur 119. Kita sudah selesai baca ini. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan. Daud katakan, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan. Jadi akan ada kesusahan. Memang ada kesesakan. Siapa bilang gak ada? Sekarang juga banyak orang kesesakan. Sekarang pun banyak orang sudah ditimpa kesusahan, kesesakan. Banyak hari-hari ini. Tapi apa kata firman Tuhan?
Tetapi perintah-perintahmu, tetapi janji-janjimu, tetapi firman-Mu menjadi kesukaanku, menjadi penghiburanku. Artinya apa? Memang ada kesesakan, memang ada kesusahan, tapi kalau firman Allah bekerja, kita ada sukacita. Sehingga apa saudara? Masalah itu buat kita kecil, masalah itu buat kita nggak ada artinya. Kenapa? Karena kita punya iman yang kuat terhadap firman dan percaya Tuhan penolong yang ajaib. Sehingga iman kita timbul. Saudara, itu yang menjadi kekuatan kita. Hari-hari ini jangan lengah dengan firman Tuhan. Katakan, aku tidak akan lengah dengar firman Tuhan. Katakan bagi saudara, mungkin di rumah saudara siapa, keponakan kayak siapa, bilang aku gak mau lengah dengar firman Tuhan. Kenapa? Karena firman itu Allah sendiri. Firman itu adalah Allah sendiri. Kenapa orang yang penuh dengan firman Tuhan selalu ada sukacita? Kenapa orang yang bergaul dengan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, mereka mempraktekkan, melakukan firman Tuhan, apakah gak ada masalah? Ada. Daud bilang ada kesesakan kok. Daud dia berkata ada kesusahan kok. Tapi ketika firman bekerja dalam hidupnya, dia tidak melihat masalah itu besar. Dia tetap ada sukacita. Kenapa? Dia tidak melihat persoalan itu besar. Dia tidak melihat penyakit itu besar. Kenapa dia ada sukacita? Karena dia melihat bahwa Allahnya lebih besar. Tuhannya lebih besar. Jadi ada sukacita. Saudara, kalau saya melihat dulu, aduh kanker, aduh ganas, aduh stadium akhir. Wow, semua orang bilang masalah besar. Semua orang berkata masalah besar. Kalau saya nggak punya firman Tuhan, saya pun akan takut. Saya pun akan lesu. Tapi karena saya punya firman Tuhan. Walaupun berkata itu kanker ganas, stadium akhir, B+. Oh, saya nggak lihat itu besar. Karena ada firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi firman itu membuat saya semangat. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau yang berjanji setia, ya dan amin. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Mari nikmati persekutuan dengan Tuhan. Renungan yang kita dengar pada pagi hari ini, pada sore hari ini, maaf saudara, biarlah ini menjadi kekuatan kita. Menjadi satu acuan buat kita. Firman Tuhan berkata, akan ada waktu kelaparan. Jadi kalau saudara hari-hari ini haus akan firman, masih bagus. Itu artinya Roh Kudus masih bekerja. Tapi kalau saudara sudah tidak ada kerinduan lagi terhadap firman Tuhan, hati-hati. Satu waktu kita akan rebah dan tidak bangkit-bangkit lagi. Saudara-saudara, ayat terakhir tadi kita membaca bahwa ada kesesakan, ada kesusahan. Tapi firman Tuhan memberi kekuatan penghiburan. Firman Tuhan menjadi penopang buat kita. Karena firman itu ya dan amin. Saudara, sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita nyanyikan kita nyanyikan satu lagu, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang terjadi, saudara, hari-hari ini apapun terjadi, efek dari corona, ada banyak yang terjadi, efek dari virus corona ini banyak yang terjadi. Tapi berkatalah bahwa aku tahu firman-Mu itu meneguhkanku, menyelamatkanku. Karena firman itu berkuasa. Kita nyanyikan apapun yang terjadi. Nanti Bapak Gembala yang pimpin kita. Tapi kita nyanyi dulu pujian ini. Haleluya. Iya. Katakan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragu
janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya pasti. Sekali lagi, mari kita berdiri bersama-sama. Yang di rumah berdiri bersama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya. Katakan Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Saudara, mungkin efek dari situasi, dari virus, saudara, COVID-19 ini, ada banyak yang terjadi di sekeliling kita. Tapi firman meneguhkan, jangan takut, jangan goyah. Pegang firman Tuhan, percaya bahwa firman itu memulihkan kita. Kalau saudara lemah, kalau saudara mulai kecewa, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berdoa. Maka kita akan seperti Daud. Aku tetap ada sukacita. Aku tetap ada kekuatan. Kau berfirman, nanti Bapak Gembala akan melayani perjamuan kudus. Kau berfirman dan sembuhkan. Kita pegang dulu dengan tangan kanan kita roti yang berbicara tentang tubuh Kristus yang tidak bersalah, tetapi Dia rela menjadi korban untuk menyelamatkan dunia ini termasuk saudara dan saya. Sebab itu kita hargai pengorbanan Yesus. Angkat dengan tangan kanan tinggi-tinggi akan roti ini. Dan saudara dengarkan firman Tuhan. Kita sedang memperingati pengorbanan Yesus. Karena pengorbanannya lah
sudah menyelamatkan saudara saya. Haleluya, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Saya ulangi lagi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita pegang anggur untuk berbicara pengorbanan darah Yesus. Darah yang tidak bernoda, tidak bersalah, tidak berdosa. Tapi dia rela menjadi dosa, dia rela dipersalahkan. Supaya melalui pengorbanan darahnya ada kesembuhan, ada kekuatan baru. Di dalam darahnya ada pemulihan. Angkat tinggi-tinggi cawan berkat ini dan dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah, haleluya. Haleluya, haleluya. Semua kita bersuara katakan terima kasih. Mari kita mau berterima kasih buat pengorbanannya. Berterima kasih buat karyanya di kayu salib. Yang memberikan kesempatan buat kita menikmati anugerah kemurahannya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Darahmu menyucikan kami. Darahmu menguduskan kami. Oh, haleluya. Bilur-bilurmu menyembuhkan kami. Darahmu menguduskan kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory. Haleluya. mengucap syukur kami dan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya yakin Bapak Ibu di rumah pun merasakan berkat yang luar biasa, amin. Merasakan sukacita yang luar biasa, merasakan kemenangan yang luar biasa. Tiba saatnya, hari ini juga saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Pembangunan atau dana-dana yang lain. Kita angkat pujian sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa.
oleh darah anak domba. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa syafaat dan doa berkat. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri, angkat pujian Ku Yakin Engkau memberkati aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita. Kami punya Tuhan, punya Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang selalu menjadi kekuatan kami. Firman-Mu yang selalu menjadi penghibur kami. Biar kiranya Tuhan, seberapa yang kami dengar pada hari ini Tuhan, kami percaya firman-Mu itulah yang menjadi sukacita bagi dalam kehidupan kami. Tuhan, terus kami berdoa Tuhan. Kami menaikkan doa syafaat kami buat bangsa dan negara kami. Terus kami bawa bangsa negara kami Indonesia Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Yang memulihkan bangsa kami, yang menyembuhkan negeri ini Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan boleh terbebas dari setiap wabah virus corona ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus Engkau lawat negeri ini. Mari Tuhan Engkau tolong negeri ini Tuhan.
Karena negeri ini sedang berjuang melawan virus-virus Tuhan. Mari Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah bangsa ini. Sehingga negeri ini boleh dibebaskan, negeri ini boleh dipulihkan, negeri ini boleh dibersihkan oleh tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu Tuhan Kau akan nyatakan bagi negeri ini Tuhan. Terus kami juga berdoa buat kota kami, di mana kami berada di kota Bandung ini juga Tuhan. Mari Engkau juga melawat umat-Mu Tuhan. Engkau melawat kota ini Tuhan. Kalau ada orang-orang yang kelaparan, kalau ada orang-orang yang sakit juga Tuhan, mari Tuhan Kau jamah, Kau sembuhkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, untuk para tim medis yang bekerja siang dan malam Tuhan. Kami terus berdoa supaya mereka Tuhan terus diberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru di dalam mereka menangani setiap pasien yang sakit. Terkhususnya mereka yang terkena virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang akan memberhentikan setiap wabah ini di negeri kami. Dan kami percaya bangsa ini, kota ini ada dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mungkin sedang sakit. Tuhan, mari Tuhan tolong mereka. Mari Tuhan Kau lawat mereka. Biar kiranya kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan, itu yang menjadi bagian mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami kuat karena ada firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan kami. Ini doa syafaat kami pada sore hari ini Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Mari kita akan masuk ke dalam doa berkat. Angkat kedua belah tangan saudara. Kita akan sama-sama terima berkat dari Tuhan. Berkat ini akan datang dan menjadi bagian kita semua. Diberkatilah rumah tangga, anak mantu cucumu. Diberkatilah usaha mata pencarianmu. Diberkatilah buah kandungan keturunanmu. Tuhan menaruh engkau di kepala dan bukan di ekor. Engkau semakin naik dan bukan turun. Ulanglah saudaraku dengan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih sayang Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Tuhan Yesus memberkati.